Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rohma dengan nomor induk mahasiswa 858860906. Di sini saya akan mempresentasikan strategi pemerolehan bahasa untuk tugas tutorial 1 Pendidikan Bahasa Indonesia di SD. Pemerolehan bahasa adalah proses pemilikan kemampuan berbahasa yang diperoleh secara alami, informal, dan melalui kegiatan berbahasa langsung. Tanpa disadari, anak-anak melakukan sejumlah strategi dalam belajar suatu bahasa. Ada 5 strategi pemerolehan bahasa di antaranya sebagai berikut. Strategi pemerolehan bahasa yang pertama adalah mengingat. Pada tahap awal belajar bahasa, anak mulai membangun pengetahuan tentang bunyi dan kombinasi bunyi-bunyi tertentu yang merujuk pada sesuatu yang dia dengar atau alami. Ingatan itu akan semakin kuat apabila penyebutan benda atau peristiwa itu terjadi secara berulang-ulang. Dengan cara ini, anak akan mengingat bunyi, kombinasi bunyi atau kata tentang sesuatu sekaligus mengingat pula cara mengungkapkannya. Strategi yang kedua adalah meniru. Pada dasarnya, peniruan yang dilakukan anak tidak selalu berupa pengulangan yang persis sama atas apa saja yang didengarnya. Setidaknya ada 2 penyebab. Penyebab pertama berkaitan dengan perkembangan otak dan alat ucap, penguasaan kaidah bahasa, serta adanya masukan bahasa dari sumber lain. Penyebab yang kedua berkenaan dengan kreativitas berbahasa anak. Keadaan ini mendorong anak senang melakukan uji coba atau eksperimen dalam berbahasa. Strategi yang ketiga adalah mengalami langsung. Anak melakukan kegiatan berbahasa dalam situasi formal, tanpa disadari dan tanpa beban. Dari tanggapan yang diperolehnya, secara tidak sadar, anak memperoleh masukan tentang kewajaran dan ketepatan perilaku berbahasanya. Dan dalam waktu yang sama juga, si anak mendapat masukan dari tindak berbahasa yang dilakukan mitra bicaranya. Melalui latihan uji coba tersebut, secara perlahan dan bertahap, si anak mengubah, memperbaiki, dan menyimpulkan aturan bahasa itu sampai tuturannya dirasakan benar dan mantap. Strategi yang keempat adalah bermain. Dunia anak memang dunia bermain. Kegiatan bermain sangat penting untuk mendorong pengembangan kemampuan berbahasa anak. Dalam bermain, kadang si anak berperan sebagai orang dewasa, sebagai penjual atau pembeli dalam bermain dagang-dagangan. Tanpa disadari, mereka sedang bermain drama, sekaligus mereka berlatih berbicara dan menyimak. Strategi pemerolehan bahasa yang terakhir adalah penyederhanaan. Di samping perbuatan anak bersifat egosentris berpusat pada dirinya, perkembangan anak yang bertahap membuat tuturan yang digunakannya lebih sederhana dan langsung. Ciri berbahasa anak seperti itu disebut penyederhanaan atau reduksi. Strategi itu tentu saja tidak disadari anak. 1 atau 2 kata mewakili 1 kalimat. Contohnya ketika anak-anak mengucapkan ma'aci, orang dewasa mengucapkan terima kasih. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah dalam membantu anak memperoleh bahasa, orang dewasa sebaiknya sering mengajak anak berbicara dalam berbagai situasi sehari-hari, seperti saat makan, bermain, atau jalan-jalan. Anak belajar bahasa dari apa yang ia dengar. Jadi, semakin sering dia mendengar dan diajak berinteraksi, semakin cepat juga kemampuan berkembang berbahasanya. Orang dewasa perlu memberi contoh penggunaan bahasa yang baik dan sopan, karena anak belajar dengan cara meniru. Jika anak salah mengucapkan sesuatu, cukup koreksi dengan lembut lewat contoh yang benar, tanpa memarahinya. Dengan cara-cara sederhana ini, anak akan belajar bahasa secara alami, menyenangkan, dan penuh makna. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.